Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya berikan updatean terbaru tentang kacang panjang merah. Kenapa kok saya berikan updatean terbaru kacang panjang merah? Karena ini sekaligus memberikan gambaran ya pada sobat-sobat tanduran bagaimana cara saya mendapatkan bibit atau benih dari kacang panjang merah. Untuk kacang panjang merah, ini yang kemarin saya uji coba di kokowit ya. Kokowit itu ternyata bagus ya, walaupun ada plus minusnya. Tetapi untuk kacang-kacangan ini atau di kacang panjang ini cukup cukup mengesankan. Walaupun di kecipir belum sampai berbunga ya, tapi coba nanti saya coba tunggu. Inilah bunga dari kacang panjang merah, bunganya seperti ini. Sebenarnya ini berwarna ya, tetapi mungkin karena efek dari cahaya dan pengambilan gambar saya itu kurang maksimal ya. Jadinya warnanya seperti putih. Nah, itu ada warna ungu-ungunya ya bunganya tuh. Nah, ini seperti ini. Ada ungu dan putihnya. Dan bunga kacang panjang merah ini selalu ada semutnya. Pastinya saya kira itu banyak sekali kutunya ya. Tapi selama ini tidak begitu mengganggu proses dari penyerbukan dari bunga dan sekaligus pertumbuhan dari kacang panjang merah. Jadi saya abaikan saja. Ya, kondisinya seperti ini ya. Kalau sudah berhasil penyerbukan, pasti bunganya akan menutup dan segera tumbuh dari kacang panjang merah itu. Dan untuk pertumbuhan dari bunga seperti ini sampai nanti menutup dan siap berkembang itu tidak butuh waktu lama ya. Dan ini merupakan batang sisa dari kemarin ya saya panen itu masih ada, ternyata masih bisa tumbuh ya. Coba nanti kita lihat apakah itu kira-kira bisa tumbuh atau tidak. Dan ini kondisinya sudah tua-tua ya. Kalau mau dimasak itu rasanya sudah berubah, tidak seperti yang masih muda. Karena ini memang niatan saya itu mau buat bibit ya. Mungkin itu 3 hari lagi nanti siap saya panen atau saya ambil untuk dijadikan bibit. Dan inilah yang mau saya ambil ya. Dari ini kan sudah mulai kering ya. Walaupun bawahnya itu masih kelihatan basah, tapi tidak masalah. Ini waktunya saya ambil. Kenapa kok saya ambil? Karena kalau tidak diambil nanti ditakutkan dari tanaman kacang panjang merah ini mati ya. Daripada seperti itu mendingan saya ambil, lalu bijinya saya keluarkan dan siap untuk dijadikan bibit sambil menunggu pekarangan yang ada di atas itu selesai. Ini yang masih enak ya. Kalau yang seperti ini kan ini pantasnya untuk dijadikan bibit. Nanti saya coba tanam di sana ya, di pekarangan sana. Sambil menunggu pekarangan itu sudah beres dibersihkan. Oke, karena ini durasinya ternyata masih cukup lama, coba saya berikan updatean sedikit ya. Dari kacang panjang merah yang kemarin saya semai hasilnya seperti apa. Dan nanti bijinya ini akan saya ambil seperti ini, saya kumpulkan dulu ya. Sambil menunggu kira-kira kapan bisa selesai. Nanti kalau sudah ditanam hasilnya akan seperti ini ya. Ini saya berikan updatean. Ini kurang lebih umur 1 minggu ya. 1 minggu. Kalau tidak salah ini umurnya 1 minggu. Sudah mulai keluar daun baru. Bukan daun yang berasal dari biji kacang panjang merah itu, tetapi sudah mulai keluar daun baru. Berarti ini sudah siap beradaptasi ya. Semoga nanti langsung bisa saya rambatkan di pagar yang ada di sampingnya itu ya. Dan rata-rata sudah keluar daun-daun seperti ini. Nanti kalau sudah mulai merambat, saya berikan rambatan di sebelahnya itu ya. Dan kelihatan cukup subur ya, karena memang media tanam yang saya gunakan di lahan itu kemarin saya gali, terus saya masukkan itu ya, kohi kambing, lalu saya diamkan kurang lebih 1 minggu. Dan hasilnya ternyata cukup memuaskan. Ternyata tidak jauh berbeda ya di ini ya, di lahan yang sebelahnya itu yang tadi saya tunjuk. Kalau di lahan ini terus terang tidak ada pemberian kohi ya. Kemarin tuh saya berikan kohi tetapi belum dibuat bedengan seperti ini, jadinya kemungkinan besar kohinya itu sudah entah kemana ya, pergi kemana. Tapi sebelum saya tanami kacang panjang merah, saya berikan larutan bal untuk beberapa hari ya. Kalau tidak salah itu saya dapat 2 kali pemberian. Dan ini hampir terkena sinar matahari dari jam 10 pagi sampai kurang lebih jam 1 siang. Dan ternyata tumbuhnya lebih subur ya daripada yang tadi.
yang kurang terkena sinar matahari. Berarti gampangnya kacang panjang merah ini memang membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh ya. Wah, ini padahal saya sama itu bersamaan dengan yang sebelah tadi. Kalau dilihat pun daunnya itu lebih lebih lebar-lebar ya, lebih bagusan yang ini. Tapi ya tidak masalah, semoga hasilnya sama saja ya untuk kacang panjang merah nanti. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saatnya saya kembali lagi ke dalam mengambil video ya, yaitu kantor saya di depan teras rumah. Kenapa saya kembali ke sini? Saatnya saya kupas dari tadi ya. Tadi yang kacang panjang merah yang saya panen itu ada 2 biji. Saatnya saya kupas ya. Kenapa langsung saya kupas? Biar bijinya itu segera bisa kering ya. Takutnya kalau nanti terlalu lama di dalam kacang panjang ini, malah bijinya itu berjamur ya. Makanya segera saya eksekusi, saya keluarkan, lalu saya keringkan. Karena memang masih membutuhkan waktu yang sedikit agak lama untuk saya tanam kembali. Dan nanti tidak masalah ya, karena kemarin saya uji coba dengan air Jakaba, ternyata hasilnya cukup memuaskan, yaitu kacang panjang merah ini bisa tumbuh subur dan cepat ya. Walaupun di persemaian dari cabai itu hasilnya masih kurang memuaskan. Mungkin biji cabai yang saya gunakan itu masih tergolong yang kurang bagus ya. Nanti coba saya cari di biji yang lain. Setelah ini semoga saya ada sedikit waktu ya untuk membuat percobaan lagi buat sobat-sobat tanduran semua. Karena rencana saya itu nanti mau menanam terong, menanam sawi dan macam-macam ya. Biji-biji yang ada di tanduran pekaran yang sudah saya buatkan video kemarin rencana mau saya tanam semua sambil menunggu pekaran yang atas itu sudah selesai. Nanti kalau pekaran atas sudah selesai, saya lanjut ke pekaran yang bawah dan seterusnya seperti itu. Semoga saya bisa menjalani semua aktivitas yang akan saya lakukan ini. Ini saya sambil juga masih belajar ya. Sedikit demi sedikit semoga bisa menjadi lebih maksimal. Dan silahkan sobat-sobat tanduran menyimak apa yang saya berikan. Kalau ada yang bagus ya silahkan ditiru, kalau yang tidak bagus ya silahkan ditinggalkan ya. Atau silahkan yang punya saran memberikan kritik masukan juga saya persilahkan, tidak masalah. Ini hasilnya seperti ini, lumayan dapat cukup banyak ya. Dan ini yang tadi yang saya perlihatkan di awal video, saatnya saya jadikan satu, saya masukkan. Saya tidak akan memilih-memilih ya. Yang penting ketika saya dapat seperti ini, saya masukkan jadi satu. Ketika dapat, saya masukkan jadi satu. Nanti saatnya seleksi itu adalah di saat akan menanam. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.